Selamat pagi Bu Angki. Oke, Apa kabarnya? Luar biasa. selamat pagi. Udah kelihatan kan? Halo Baik. semuanya. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk bisa hadir dan juga memberikan waktunya dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional di webinar kali ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Ibu Angki Yudhistia adalah seorang penyandang disabilitas staf khusus Jokowi, generasi muda penyandang disabilitas yang aktif bergerak di bidang sosiopreneur dan juga ditunjuk sebagai juru bicara Presiden di bidang sosial. Selain itu, pada tahun 2019, beliau juga berhasil memperoleh penghargaan Asia's Top Outstanding Women Marketeer of the Year dari Asia Marketing Federation. Kepada Ibu Angki Yudhistia, kami silakan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Agus Susanto. Yang terhormat Bapak Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Pak Krisna Syarif. Sehat selalu ya Bapak. Dan Bapak Ibu Depdir semuanya dan insan BPJS Ketenagakerjaan beserta narasumber pagi ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Senang sekali kita berjumpa secara online. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi kita tetap bisa bersilaturahmi secara virtual di era new normal ini ya, Ibu Bapak. Oke, terima kasih BPJS Ketenagakerjaan. Senang sekali bisa selalu hadir dan kembali sebelum saya menjadi staf khusus Presiden, masih sering berinteraksi juga dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan program-program yang sangat luar biasa sekali untuk teman-teman disabilitas. Nah, untuk informasi Bapak Ibu semua, saya adalah sebagai penyandang disabilitas tuli, tidak bisa mendengar, maka saya harus menggunakan alat bantu dengar. Sebentar ya. Alat bantu mendengar. Nah, jadi saya menggunakan alat bantu dengar ini. Dan kebetulan juga saya sebagai disabilitas pertama yang diminta untuk membantu Bapak Presiden sebagai staf khusus Presiden di bidang sosial. Salah satunya memang untuk membereskan beberapa hal yang terkait dengan isu disabilitas supaya bisa mewujudkan Indonesia yang inklusif yang ramah terhadap disabilitas. Oke, hari ini kita akan berbicara dan ngobrol-ngobrol dengan ada beberapa materi. Bisa langsung ke materinya kita lihat hari ini. Nah, oke, next. Nah, ini materi peran dan tantangan pekerja disabilitas dalam mewujudkan masyarakat inklusif. Nah, ini tantangan pekerja disabilitas. Disabilitas seragamnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ibu Bapak sudah tahu bahwa ada ragam-ragam disabilitas ya. Ragam sensorik, motorik, mental, intelektual, dan ganda. Jadi masing-masing teman-teman disabilitas ini memiliki kebutuhannya masing-masing. Nah, next. Jadi untuk teman-teman disabilitas ini nggak semuanya sama karena masing-masing kapasitasnya mereka itu sangat berbeda. Ada yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan juga tangan, kaki, fisik, ya kan. Terus intelektual itu masing-masing kerjaannya juga beragam macam-macam. Nah, kita bahas dulu ya dari skala nasional. Nah, untuk skala nasional ini, strategi pembangunan SDM menuju visi Indonesia Maju 2045
ini ada beberapa strategi. Yang pertama, layanan dasar dan perlindungan sosial. Yang pertama, tata kelola kependidikan. Kedua, perlindungan sosial. Ketiga, kesehatan. 4, pendidikan. 5, pengentasan kemiskinan. 6, kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Lalu untuk produktivitas, yang pertama, pendidikan dan pelatihan vokasi. Kedua, pendidikan tinggi. Ketiga, inovatif dan inovasi. 4, prestasi olahraga. Dan berikutnya adalah pembangunan karakter. Yang pertama, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila. Kedua, pemajuan pelestarian kebudayaan. Ketiga, moderasi beragama. 4, budaya, literasi, inovasi, dan kreativitas. Bagaimana dengan isu penyandang disabilitas? Untuk mewujudkan lingkungan yang inklusi adalah bagaimana kita semua setara. Teman disabilitas tidak hanya menjadi eksklusif, tapi juga inklusif, masuk ke semua program multisektoral, baik ada di kementerian atau lembaga. Nah, jadi setiap kementerian dan lembaga termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan lembaga lainnya. Nah, jadi semua tuh ada di strategi semuanya ini. Jadi tidak sendiri. Nah, Ibu Bapak Presiden telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Mungkin beberapa tahun sebelumnya kita tuh kayak merasa kok sulit banget ya untuk menjalankan program disabilitas. Kok program disabilitas ini kok sedikit tertinggal, kok tidak terlihat priority, kok tidak terlihat progresnya. Nah, itu banyak hal yang terjadi seperti itu. Nah, ketika saya diminta untuk Bapak Presiden, kita sempat diskusi apa langkah selanjutnya supaya bagaimana kita bisa mewujudkan lingkungan yang inklusif, khususnya Indonesia yang ramah terhadap disabilitas. Memang, Ibu Bapak, perjalanan kita masih panjang banget ya, tapi bukan berarti kita terlambat untuk melakukannya. Akhirnya, Bapak Presiden pun bertanya bagaimana langkah selanjutnya. Dan saya juga berdiskusi dengan Bapak Presiden bahwa langkah selanjutnya adalah tugas dari pemerintah untuk menerbitkan peraturan-peraturan dan peraturan Presiden yang menjadi amanah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut. Maka sepanjang tahun akhir 2019 dan sepanjang tahun 2020 ini, Bapak Presiden telah menerbitkan sebanyak 6 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden, plus 1 peraturan presiden yang meratifikasi internasional. Nah, jadi Bapak Ibu, apa saja PP-nya itu, ini mungkin bisa dibantu dengan tim admin untuk bisa share. Saya sudah compile semua peraturan pemerintah ini, nanti bisa untuk tim admin bisa share di chat dan Bapak Ibu bisa membaca semua peraturan pemerintah dan semua peraturan presiden yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Nah, jadi untuk mewujudkan ekonomi inklusif untuk tenaga kerjaan ini seperti apa? Kita semua tahu banget bahwa undang-undangnya sudah mengatakan bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa 1, pemerintah, BUMN, BUMD wajib mempekerjakan minimal 2% dari total keseluruhan tenaga kerja. Maka tahun 2020 di bulan Juli kemarin bahwa Kementerian Tenaga Kerja dengan Kementerian BUMN telah melakukan tanda tangan MOU untuk perekrutan tenaga kerja sebanyak 2% untuk direkrut di BUMN. Nah, lalu berikutnya perusahaan swasta pun wajib mempekerjakan minimal 1% dari total keseluruhan tenaga kerja. Kita sudah melihat pergerakan swasta pun sudah memulai untuk mempekerjakan teman-teman disabilitas. Ya kan, retail, manufacturing, F&B,
kita sudah mulai lihat, walaupun keadaan saat ini masih pandemi, kita membutuhkan stimulasi untuk pemulihan ekonomi dimulai ranah ketenagakerjaan, baik itu formal ataupun informal. Tugas pemerintah adalah menjalankan amanat undang-undang itu, yaitu salah satunya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 untuk perwujudan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah download PP 70 tahun 2019, kita baca sebegitu banyaknya. Itu secara struktur terlihat dari sasaran strategis rencana induk penyandang disabilitas, strategi implementasi, lalu bagaimana implementasinya. Nah, dari PP 70 ini itu tentang perencanaan, lalu penyelenggaraan dan evaluasi terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, salah satu poinnya itu tentang ekonomi inklusif. Ekonomi inklusif itu apa saja? Tugas-tugasnya dari pemerintah menyusun dan mengintegrasikan modul pelatihan sensitivity disabilitas sebagai standar pemberian edukasi dalam perekrutan tenaga kerja disabilitas. Lalu menyusun dan memastikan standar operasional serta penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas. Dan berikutnya, meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas dalam berwirausaha. Jadi tidak hanya formal, tapi juga informal untuk berwirausaha. Lalu memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh fasilitas kredit usaha rakyat. Lalu memastikan pelindungan kerja penyandang disabilitas bagi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan itu sudah terstruktur sistemnya di PP 70 nomor 2019. Penanggung jawab KL-nya itu siapa saja penanggung jawabnya KL? Itu ada Kementerian Tenaga Kerja, Kemenpan RB, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, OJK, dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Artinya, Ibu Bapak, bahwa di sini memang sektor leadingnya adalah Kementerian Sosial. Tapi untuk isu disabilitas menuju Indonesia inklusif, mewujudkan Indonesia inklusif, ini adalah otoritas multisektoral kementerian. Jadi kerjasama dan sinergi itu sangat dibutuhkan oleh kita semua. Untuk ketenagakerjaan, bahwa ada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2020 tentang unit layanan disabilitas tentang ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Artinya kita sudah memiliki dan akan memiliki wadah untuk informasi banyak hal bagaimana unit layanan disabilitas yang diperlukan untuk seluruh stakeholders, bagaimana standar operasional dalam perekrutan hingga evaluasi untuk tenaga kerja disabilitas. Nah, jadi BPJS Ketenagakerjaan pun bisa bersinergi dengan unit layanan disabilitas. Dan berikutnya, tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Sosial tentu akan mewujudkan Komisi Nasional Disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas ini sebagai tanggung jawab dari Kementerian Sosial. Artinya Komisi Nasional Disabilitas ini akan bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden perihal bagaimana mengadvokasi program-program dari PP atau Perpres ini berjalan dengan baik. Gitu, ya. Next. Nah, jadi belum terlihat nih. Next-nya adalah
ada arahan langsung dari Bapak Presiden. 5 arahan soal perencanaan transformasi digital langsung dari Bapak Presiden mengatakan pada bulan Agustus kemarin, Presiden Bapak Joko Widodo menyampaikan bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun next pandemi akan mengubah secara struktural cara kerja kita dengan beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya offline, tatap muka, dan sekarang dengan lebih banyak online. Adapun langkah-langkah percepatan transformasi digital oleh Bapak Presiden yang pertama, segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet. Yang kedua, persiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran. Nah, jadi siapa saja yang akan menerima manfaat dari infrastruktur itu? Yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Data nasional sangat diperlukan ketika kita ingin memutuskan sesuatu program, membuat program sesuatu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Yang keempat adalah siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Artinya kita walaupun di masa pandemi ini kita membutuhkan banyak talenta digital, banyak SDM yang paham betul bagaimana mengoperasikan layanan digital. Sehingga itu SDM yang paling dibutuhkan, baik sektor informal maupun informal. Dan berikutnya yang berkaitan dengan regulasi, baik skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya. Itu dari Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, next, yang berikutnya. Nah, Ibu Bapak yang kita tahu bahwa ini kita pasti memikirkan kemampuan seperti apa untuk teman disabilitas. Memang kadang kita punya ekspektasi tinggi, Ibu Bapak. Kita pengen disabilitas itu bisa mengikuti bagaimana pekerjaan lain. Itu enggak salah, itu benar. Tapi kemampuan disabilitas ini berbeda. Berbeda dalam artinya bahwa teman disabilitas ini memiliki kelebihan lainnya, walaupun memiliki keterbatasan. Bagaimana kita bisa menempatkan tenaga kerja disabilitas dengan posisi yang tepat, maka penyandang disabilitas akan mempekerjakan pekerjaan dengan baik. Teman disabilitas itu sangat loyal sekali. Karena kenapa? Karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ketika begitu ditempatkan pekerjaan yang tepat, teman disabilitas itu pasti akan mempekerjakan dengan sungguh-sungguh. Artinya di sini bukan ranah kasihan ya, kita mempekerjakan teman disabilitas, bukan. Tapi kita mempekerjakan teman disabilitas itu ada di ranah-ranah tertentu. Nah, memang berdasarkan survei bahwa 60% kemampuan teman disabilitas itu adalah kemampuan informal atau kemampuan vokasi. Karena kenapa? Karena latar belakang pendidikannya adalah sekolah luar biasa untuk vokasi. Jadi menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan vokasi. Nah, 40% itu adalah kemampuan informal. Itu yang apabila informal itu S1. Nah, S2 itu informal. Tapi bagaimana dengan D3? Itu juga bisa informal. Tapi rata-rata kemampuan pendidikan itu teman-teman kebanyakan tentu lulusan SMA. SMA atau sekolah luar biasa atau SMK. Artinya kemampuannya secara teknis itu lebih baik, lebih bagus. Nah, itu tergantung dari asesmennya. Nah, asesmen contohnya teman disabilitas yang tidak bisa melihat itu akan lebih maksimal dengan suara. Makanya dengan marketing, digital service, itu teman-teman disabilitas menetra bisa. Bagaimana dengan teman-teman tuli? Walaupun teman-teman tuli tidak bisa mendengar, tapi bisa memaksimalkan matanya secara visual. Ya kan, bisa dengan teknologi, apapun dengan visual. Data, input, terus retail, macam-macam. Nah, untuk fisik itu tergantung
dari fasilitas, aksesibilitas yang dimiliki oleh pekerja. Nah, kita bilang penerima pekerja ini memang ada undang-undangnya, memang ada peraturannya. Memang nilai fasilitas tidak hanya untuk teman disabilitas, tapi juga untuk ibu hamil, lansia, dan itu semua adalah warga negara ya yang memiliki kesempatan yang sama. Bagaimana dengan intelektual autis dan lain sebagainya itu disesuaikan. Biasanya mereka melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Itu tergantung dari kesensitivitasan yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas. Nah, artinya yang paling utama adalah gabungan skill set yang dibutuhkan beradaptasi, kreatif, berpikir secara kritis, serta pemanfaatan teknologi. Di bold ya, pemanfaatan teknologi apalagi di era digital new normal seperti saat ini. Oke, next. Oke, COVID-19 sebagai percepatan transformasi digital ekonomi. Terutama dalam masa pandemi COVID-19, berdasarkan laporan dari World Economic Forum, 83% perusahaan sedang dalam transisi untuk bekerja secara mobile. Artinya walaupun saat kita lagi COVID, bukan berarti kita langsung ekonomi kita diem, enggak. Kita semua sedang melakukan transisi bekerja secara mobile, remote work, bekerja dari mana aja, mau dari rumah, dari coworking space, dari mana aja, yang penting bagaimana itu bisa secara remote, oke? 80% perusahaan sedang melakukan akselerasi digital perusahaan. Sistem perusahaan yang tadinya secara manual, sekarang kita menjadikan digital. Itu secara sistem untuk meningkatkan bagaimana era digital ini tetap berjalan. Yang ada dengan sistem yang ada. Bukan berarti kita harus mengesampingkan ketika sistem kita udah canggih banget, terus kita mengesampingkan SDM, tidak. Tapi bagaimana ini bisa seimbang. Kita tetap membutuhkan tenaga kerja, tapi kita tetap membutuhkan SDM. Sistemnya. Ya. Lalu berikutnya, 50% perusahaan sedang melakukan akselerasi untuk menggantikan peran pekerja manusia. Artinya ini memang peran pekerjaan tapi hanya 50%. Tapi 50% berikutnya kita masih tetap menggunakan SDM. Jadi bagaimana SDM itu bisa mengotomatiskan kebutuhan-kebutuhan sistemnya. Begitu. Nah, oke. Tadi pagi baru mendapatkan informasi langsung dari Kementerian Keuangan, Ibu Bapak. Next lagi. Kementerian Keuangan bahwa mereka menyampaikan di saat pandemi untuk kelompok rentan ini, yaitu 8,6% dari populasi, sekitar 20 juta penyandang disabilitas, sebanyak 21%-nya merupakan disabilitas berat. Sosialisasi COVID-19 memang diakui kurang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kita mengakui hal seperti itu. Lalu karena itu mayoritas penyandang disabilitas bekerja di sektor informal yang sangat terdampak oleh COVID-19. Lalu survei mengatakan melalui sebanyak hampir 2.000 penyandang disabilitas, yaitu 87% responden mengatakan mereka mengalami penurunan pendapatan sebesar 50% sampai 80%. 69% menjadi sangat lebih miskin lagi karena tidak memiliki pekerjaan. 35% penyandang disabilitas telah menerima bantuan diskon listrik dengan proporsi yang lebih tinggi bagi kelompok rentan yang lain. Maka perlindungan sosial bagi kelompok rentan dilakukan melalui program yang sudah ada dan program baru tanpa membedakan dengan kelompok lainnya. Lalu kita memerlukan kebijakan afirmatif untuk kelompok rentan atau penyesuaian kebijakan, yaitu pemberian prioritas, penyederhanaan mekanisme,
untuk dapat memberikan perlindungan lebih komprehensif. Itu yang terjadi. Tapi bukan berarti kita patah semangat. Maka dari itu Kementerian Tenaga Kerja pun berusaha untuk bisa menggunakan stimulus ekonomi melalui tenaga kerja baik. Oke, dan next itu dari Bapak Presiden kita Indonesia membutuhkan 600.000 talenta digital setiap tahun. Kesempatan membutuhkan songkongan lebih banyak talenta digital, termasuk pengembangan piranti lunak, desainer produk, dan kreator konten. Pengembangan sumber daya manusia tersebut harus segera dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan 9 juta SDM IT talenta digital nasional sampai tahun 2035. Dan ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tapi Ibu Bapak, untuk talenta digital, penyandang disabilitas tidak harus seambisi itu karena bagaimanapun teman disabilitas memiliki keterbatasannya. Memang di sektor informal, walaupun teman-teman disabilitas masih sektor informal itu contohnya masih cuci mobil gitu kan, masih masak, masih cleaning service, tidak apa-apa. Tapi bagaimana mereka bisa mengoperasikan sistem teknologi. Kita tahu sekarang e-commerce juga ada. Kita tahu jasa e-commerce, transportasi itu ada. Artinya perusahaan raksasa, unicorn pun masih dibutuhkan. Jadi tidak hanya sektor informal, karena 60% kemampuan disabilitas itu ada di sektor formal. Oke, baik, terakhir ada video tentang sektor informal, bagaimana kondisi penyandang disabilitas, khususnya keluarga penyandang disabilitas yang bisa menjadi untuk kita ketahui bahwa sesungguhnya mereka seperti ini. Tapi setidaknya teman disabilitas memiliki hati, memiliki semangat untuk bisa lebih baik lagi. Berikutnya adalah video untuk kita lihat bersama. Silakan. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นบ้าน หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นบ้านพ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้
อาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณไทยประกันชีวิต Baik, itulah tadi kita sama-sama menyaksikan video yang sangat luar biasa ya, terkait tentang tema kita pada hari ini, Hari Disabilitas Internasional 2020. Nah, kepada Ibu Angki Yudhistia, kami ingin mengecek kembali dan konfirmasi apakah masih tersambung dengan panitia kami, supaya mungkin masih ada sedikit materi yang akan dilanjutkan. Kita akan sama-sama menunggu untuk konfirmasi beliau. Luar biasa sekali para hadirin sekalian, Bapak Ibu. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan paparan dari Ibu Angki Yudhistia terkait peraturan-peraturan Presiden dan juga regulasi-regulasi yang terupdate mengenai penyandang disabilitas. Dan semoga dengan adanya webinar Hari Disabilitas Internasional 2020 ini bisa membuat sebuah gebrakan baru dan juga menambahkan motivasi untuk seluruh penyandang disabilitas untuk tetap bekerja dan berkarya dan berkontribusi bagi negara. Kami kembali lagi ingin mengkonfirmasi kembali apakah Ibu Angki Yudhistia masih tersambung dengan panitia kami? Tampaknya beliau sudah selesai atau mungkin sudah tidak tersambung kembali. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak kami ucapkan kepada paparannya dari narasumber kami yang kedua, Ibu Angki Yudhistia, dan juga kepada seluruh hadirin sekalian, Bapak Ibu peserta webinar. Perlu kami informasikan kembali bahwa kami nantinya akan membuka sesi tanya jawab dan peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A pada aplikasi Zoom atau fitur live chat pada YouTube streaming. Nanti di akhir sesi acara ini, panitia akan memilih pertanyaan terbaik yang akan dijawab oleh ketiga narasumber. Dan selanjutnya, kalau begitu kita akan segera sama-sama menyaksikan narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Raden F. Dwi Saputro, Deputy Branch Manager Perusahaan Penerima Peserta Return to Work. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Apa kabar? Halo, selamat pagi, Bu. Suara saya bisa masuk, Bu? Terdengar jelas sekali, Bapak Raden. Terlihat Kabar sehat baik. ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, kalau begitu mohon izin Bapak untuk membacakan CV Bapak terlebih dahulu sebelum kita memulai. Baik. Bapak Raden F. Dwi Saputro, Deputy Branch Manager Indomaret Tangerang 2. Beliau juga telah berpengalaman di dunia retail terkemuka di Indonesia selama 8 tahun. Dan Bapak Raden sendiri akan sharing kepada para peserta webinar mengenai pengalaman beliau menerima peserta RTW di perusahaannya. Kalau begitu, tanpa menunggu lebih lama lagi, kepada Bapak Raden, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Raden Ferdianto Dwi Saputro sebagai narasumber mewakili Indomaret Publis Matama atau Indomaret. Kemudian yang saya hormati seluruh direksi BPJS Ketenagakerjaan, seluruh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, seluruh Deputi Direktur Bidang, seluruh Deputi Wilayah dan Asisten Deputi Wilayah, seluruh Kepala Kantor Cabang,
seluruh kepala bidang pelayanan, seluruh manajer kasus KK, PAK, narasumber, Kementerian Tenaga Kerja, Ikatan Dokter Indonesia, seluruh stakeholder seperti pemerintah, lembaga pelaksana pelatihan, fasilitas kesehatan maupun pihak terkait lainnya. Tentunya di pagi yang sangat momental ini, dalam acara webinar Hari Disabilitas Nasional 2020 dengan tema kegiatan mewujudkan pekerja disabilitas yang inklusif dengan program kembali kerja Return to Work. Pada materi yang akan saya sampaikan sebagai narasumber pagi ini adalah kesempatan berkarya mengembalikan harkat martabat pekerja setelah mengalami kecelakaan kerja. Pertama-tama saya mulai ya, saya dan adik Gaida ya, ingin menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan program Return to Work ini tentu dan semua pihak yang turut membantu. Pagi ini mungkin saya akan menyampaikan bagaimana perjalanan adik Gaida dalam melalui semua momen yang sudah beliau lalui. Gaida di tempat kami pada awalnya adalah seorang kasir di salah satu store kami yang berada di daerah Serang, Banten. Kurang lebih Dek Gaida ini berkontribusi sebagai kasir selama 6 bulan sebelum ada peristiwa khusus yang menimpa beliau. Mungkin gambarannya di tanggal 4 Agustus 2019 ada momen tertentu yang mungkin kita semua tidak inginkan yang menimpa beliau sehingga beliau akhirnya tertimpa kecelakaan. Dan setelah pasca kejadian kemudian dilakukan tindakan medis untuk penanganan dan kemudian juga secara garis besarnya kunjungan dari tim BPJS, ortokir, stasi psikolog dalam pemulihan baik dari sisi fisik dan psikis. Di dalamnya juga terdapat pendampingan serta pelatihan dalam program RTW agar beliau lekas kembali beraktivitas. Di Juli 2020, akhirnya Dek Gaida bisa kembali bekerja dengan lancar dan beraktivitas dengan normal. Nah, dari peristiwa pertama sampai adik Gaida ini beraktivitas kembali dalam bekerja dengan bantuan program penuh RTW dan BPJS kurang lebih melalui proses hampir 1 tahun. Kemudian program Return to Work, mengenai program Return to Work ini kembali lagi kami ucapkan sangat berterima kasih kepada BPJS yang telah dengan cepat merespon kejadian yang menimpa karyawan kami. Return to Work ini merupakan program yang dapat membantu proses pemulihan karyawan dari segi mental, fisik, untuk kesiapan menghadapi hari-hari yang akan datang di dalam lingkungan sosial maupun pekerjaan. Selain itu, pendampingan yang diberikan oleh Ibu Linda selaku case manager sangatlah membantu adik Gaida ini. Support dari segi komunikasi maupun evaluasi kunjungan kepada adik Gaida yang cukup intens memberikan dampak positif bagi perkembangan kesehatan Gaida. Tak lupa juga kepada pihak-pihak dokter okupasi PT Ortocare Indonesia, psikolog dan pelatihan komputer PPKD Jakarta Utara yang membantu kelancaran proses program RTW Gaida hingga Gaida dapat kembali bekerja. Mungkin bisa saya sampaikan adalah bagaimana iklim di kantor saat adik Gaida ini bekerja. Jadi adik Gaida ini setiap harinya dia lakukan antar jemput oleh saudaranya atau mungkin adik Gaida ini manggilnya uaknya setiap pagi diantar. Jadi mungkin sekitar jam 7 atau setengah 8 beliau datang ke kantor. Kemudian semuanya security kantor dan teman-teman yang memang saat insiden itu melihat masih langsung dengan sikap membantu adik Gaida untuk keluar dari mobil. Kemudian dibantu untuk menaiki anak tangga menuju pintu kantor utama dan akhirnya adik Gaida ini bisa masuk dan kembali bekerja di dalam. Kemudian dari pihak kantor pun kami ya kita memfasilitasi ada kursi khusus yang memang ada 2 penyangga kanan kiri sehingga bisa menjaga keseimbangan adik Gaida ini dan bisa melakukan pekerjaannya dengan normal dan lancar. Kemudian juga kami ya, di kantor juga memfasilitasi adanya posisi CPU atau misalnya komputer utamanya adalah diatur levelnya adalah height-nya lebih tinggi
Sehingga Dek Gaida ini saat menyentuh tombol power on off tidak perlu berkesusahan karena sudah kita bantu. Kemudian dalam beraktivitas, dalam bekerja juga, pasti di dalamnya juga ada istirahat ataupun ke toilet. Nah, kita juga sediakan toilet khusus bagi Dek Gaida ini dengan handle atau gagang pintu stainless yang memudahkan Dek Gaida ini untuk melakukan aktivitas toilet. Nah, Dek Gaida ini aktif bekerja sekarang di tempat kami di Indomaret Cabang Tangerang 2 di divisi HRD. Ya, Dek Gaida ini setiap harinya melakukan monitoring presensi, proses data izin karyawan, cuti, sakit, dan sebagainya, dan tentunya pembuatan ID karyawan. Nah, kalau impresi saya atau misalnya impresi lingkungan terhadap Dek Gaida ini dalam bekerja adalah pengetahuan dan pemahaman beliau di dalam pekerjaan ini cukup baik. Dikarenakan memang daya tangkap dan tingkat kecerdasan beliau itu bisa dikatakan bagus. Dalam penguasaan Excel, dalam menunjang pekerjaannya pun yang bersangkutan juga mampu untuk melakukan pekerjaan itu dalam mendukung kegiatan sehari-harinya. Beliau juga selalu tepat waktu dalam datang ke kantor, menyelesaikan pekerjaan, dan tidak membutuhkan adaptasi yang lama dengan kondisi khusus yang dialami oleh beliau. Nah, tentunya semangat kerja yang diperlihatkan itu sangat baik sekali, membuktikan bahwa mobilitas di lingkungan pekerjaan dapat dilakukan mandiri. Nah, gambaran bagaimana lingkungannya tadi saya sampaikan, memang kami sebagai korporasi dan di dalamnya adalah terdapat banyak karyawan, kita menghilangkan stigma-stigma yang memang akan membuat Dek Gaida ini bisa secara psikologis akan kurang bisa dalam menjalani pekerjaan. Tapi kita sebagai rekan kerja juga mendukung penuh, jadi tidak ada rasa malu dari yang bersangkutan. Karena kemarin juga saya lakukan korespondensi beberapa kali dengan Dek Gaida ini, tidak ada kendala apapun yang dialami selama bekerja, baik secara utilitas dalam bekerja, kesehatan psikis maupun apapun itu. Nah, peristiwa yang terjadi pada karyawan kami di atas merupakan sesuatu peristiwa yang tidak diinginkan oleh setiap karyawan, bahkan masyarakat pada umumnya sekalipun. Namun bila kecelakaan telah terjadi, komunikasi yang intens merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh semua pihak demi menunjang kelancaran proses pengobatan karyawan. Oleh sebab itu, rekan kerja, keluarga, dan atasan di tempat bekerja diharapkan merespon cepat dan memprioritaskan utamakan keselamatan karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Hal ini sangat dibutuhkan untuk kecepatan dan ketepatan penanganan yang dibutuhkan oleh pihak rumah sakit untuk protokol tindakan pengobatan. Nah, pasti ada juga maksudnya pertanyaan mungkin nanti adalah kenapa ya alasan kami sebagai korporasi bisa menerima kembali Dek Gaida ini untuk beraktivitas dan berkontribusi di perusahaan kami. Ya, tentunya bagi kami semua karyawan berhak mendapatkan kesempatan dan keadilan yang sama tanpa memandang fisik. Dengan adanya momen kesetaraan yang baik, ini tentunya bisa menjadi inspirasi banyak orang ataupun pekerja untuk lebih gigih dalam memajukan perusahaan. Melihat kegigihan Dek Gaida ini, semangat dan keinginannya untuk bekerja bukanlah hal yang mustahil bagi Gaida. Selain itu, kami dari pihak Indomaret Group memiliki keyakinan bahwa karyawan yang disabilitas dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan. Kemudian, mari kita hilangkan stigma bahwa para pekerja disabilitas tidak dapat memberikan kontribusi di dalam pekerjaan. Itu salah. Sedikit pun mereka tidak ingin semua itu terjadi dan menimpa diri mereka. Seandainya bisa memilih, maka mereka menginginkan kehidupan sempurna seperti kita khalayak banyak. Mereka hadir karena kita membutuhkan, saat mereka membutuhkan kita, mari sama-sama membangun semangat dari awal kembali dan bekerja sama dengan BPJS Tenaga dalam program Return to Work. Kepedulian kita merupakan harapan bagi mereka demi menjalani hidup yang lebih baik dan bermanfaat bagi sekitar. Nah, mungkin berikutnya setelah apa yang statement saya sampaikan ini,
bisa di-play mungkin video yang dari kami. Halo, panitia. Ya, sambil menunggu video dari panitia untuk diputar. Manfaat bagi kami tentunya sebagai korporasi menerima DKID kembali bekerja adalah meningkatkan kesadaran mengenai kesetaraan dan inklusivitas di tempat kerja. Kemudian meningkatkan dan sosial perusahaan, memberikan keragaman pada perusahaan, sekaligus meningkatkan produktivitas karyawan karena terpadu dengan momen yang inspiratif yang DKID lakukan. Mungkin DKID juga sempat menyampaikan beberapa pesan yang bagi teman-teman semuanya, bagi penyandang disabilitas yang lain, jangan pernah merasa bahwa diri kamu itu lemah, nggak bisa apa-apa. Justru buktikan ke semuanya dengan kekurangan atau keterbatasan yang kamu punya ini, kamu masih bisa melakukan segala sesuatu, masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan banyak hal, banyak yang sayang, yang peduli dengan kita. Jangan ngerasa sendiri. Tanamkan dalam diri bahwa kamu mampu, kamu bisa. Think like brother. Artinya selalu berpikiran positif. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya, diberi ujian dari Yang Maha Kuasa, berarti kamu mampu menjalankannya. Semangat, kata kita kayak gitu. Jangan menyerah. Ini bukan akhir dari segalanya. Oke, mungkin bisa di-play dulu videonya.
Di balik kesulitan gitu pasti ada kemudahan. Intinya Allah itu nggak akan ngasih kesulitan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Dikasih ujian ini ke Gaida, ya berarti Gaida mampu gitu. Teh, ulah hilap sarapan heula ya teh. Iya Umi, bentar lagi. Teh tong hilap dicandak bakal nanya. Minumna oge ulah hilap dilebetin kana tasna. Nih, berangkat dulu ya. Iya, sok. Jom, hati-hatinya. Iya. Perkenalkan, nama saya Gaida Nurul Fatin, usia saya 21 tahun. Sekarang saya bekerja sebagai karyawan swasta di Indomaret Group. Awal masuk kerja itu tahun 2019 sebagai kasir di toko Indomaret. Selamat pagi, Bu. Asal muasal saya bisa seperti ini gitu, nggak kayak dulu lagi. Itu tanggal 4 Agustus 2019. Pulang kerja sekitar pukul setengah 7 lah ya, setengah 7 malam. Saya pulang bareng teman saya, naik motor, posisi dibonceng. Kebetulan pas tanggal 4 Agustus itu tuh lagi kayak mati lampu se-Jawa Bali, jadi kan otomatis jalanan gelap ya. Di daerah Wulandira itu saya sebenarnya motor lagi diam karena macet kan ya. Tiba-tiba di samping teh ada truk tronton gitu ya, gede. Nah si bannya itu teh meledak. Nah otomatis saya itu jatuh ke sebelah kanan, gelinding dari arah yang sama ada truk tronton juga. Itu yang ngelindes kaki saya. Yang bikin saya masih semangat sampai sekarang gitu, dikasih kesempatan sama yang di atas untuk memperbaiki sisi buruk saya, support dari keluarga juga itu sangat mendukung lah, jadi bikin saya tuh tetap semangat. Bahkan perusahaan pun gitu ya kayak ngedukung banget gitu, maksudnya nerimanya Gaida kerja lagi itu udah bersyukur banget sih Gaida, jadi nambah bikin semangat gitu. Selama aku mengenal Mbak Gaida, aku nggak pernah mendengar dia mengeluh, bahkan di dalam kondisi terberat pun dia tetap bisa melewati semuanya. Bagi aku, Mbak Gaida adalah wanita tangguh yang menyadarkan kita semua arti semangat dalam menjalani hidup. Gaida ya, kalau diingat-ingat sih sebenarnya dia luar biasa banget. Kalau mau memposisikan diri seperti dia, jujur nggak akan sanggup. Entah berapa banyak keputusasaan yang menghampiri dia, belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan ada di dalam pikiran dia. Tapi, satu yang saya tahu, dia akan menolak untuk jatuh dan bangkit untuk menjalani hidupnya. Itu Gaida. Saya mau ngucapin banyak terima kasih juga kepada perusahaan yang mau menerima Gaida kembali bekerja gitu. Kami dari Indomaret Group ingin sekali menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas. Dalam hal ini, kami memberikan kesempatan kepada salah satu karyawan yang bernama Gaida untuk dapat kembali bekerja. Karena bagi kami, performance kerja, kedisiplinan, dan semangat Gaida membuktikan keseriusan dan keinginan untuk dapat terus berkembang di Indomaret Group. Mau ngucapin terima kasih juga kepada BPJS Tenaga Kerja yang dari awal bahkan sampai bisa jalan lagi, sampai bisa masuk kerja lagi, didampingi terus gitu. Untuk Ortocare yang udah ngasih
kaki palsu gitu ya, sampai Kak Ida bisa jalan lagi kayak dulu lagi. Terus untuk keluarga, kerabat, teman-teman semuanya makasih banget. Pokoknya doa-doanya tuh the best lah. Alhamdulillah sekarang saya dipekerjakan di kantor Indomaret cabang Tangerang 2 sebagai admin HRD. Lebih spesifikasinya jadi kayak monitoring presensi karyawan, kemudian merekap data-data karyawan yang izin cuti atau sakit. Ya, buat teman-teman disabilitas lainnya, kalian itu harus tetap semangat, jangan putus asa. Buktikan bahwa kalian itu bisa mampu mengerjakan sesuatu walaupun kalian itu terbatas. Ya, seperti dalam video yang tadi disampaikan, itu adalah sosok adik Gaida dengan nama Gaida Nurul Fatin yang sangat inspirasional bagi kami. Diagnosa akhir dari adik Gaida ini adalah pos amputasi bilateral above knee. Kebutuhan protesanya adalah kaki palsu bilateral. Nah, mungkin yang bersangkutan atau adik Gaida ini akan menyampaikan beberapa statement atau mungkin ada hal yang mau disampaikan. Kita mungkin bisa ngobrol sama adik Gaida. Say hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaida Nurul Fatin. Di sini pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada perusahaan yang memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk saya bekerja kembali. Untuk BPJS Tenaga Kerja, terima kasih. Dengan adanya program Return to Work ini, sangat membantu para penyandang disabilitas, khususnya saya, bisa kembali bekerja. Terima kasih dari awal kejadian sampai saya bekerja lagi, terus didampingi, dan untuk ortocare yang sudah memfasilitasi, yang tepatnya sudah memberikan kaki palsu, sehingga saya bisa seperti ini, seperti semula lagi. Dan untuk para dokter, keluarga, teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Ya. Sudah. Terima kasih. Ya, jadi adik Gaida sudah langsung menyampaikan sendiri. Kami ucapkan lagi dari Indomaret, dan saya mewakili Indomaret beserta adik Gaida juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim BPJS Ketenagakerjaan dengan program Berikan Jawab ini. Mungkin dari kami, dari perusahaan yang menerima pekerja disabilitas, mungkin yang saya sampaikan cukup sekian. Terima kasih. Selamat siang. Narasumber kami yang ketiga, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan betapa sangat informatif dan juga edukatif paparan yang beliau sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan sekali lagi bagi para peserta webinar yang kami hormati, setelah ini kita akan segera memasuki sesi tanya jawab, tapi sebelum kita memasuki sesi tersebut, kami akan mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada Ibu Angki Yudhistia, apakah memang ada
materi yang ingin disampaikan kembali lagi. Kalau begitu kami di sini ingin mencoba menghubungi beliau kembali. Kami sedang menyambungkan dengan Ibu Angki Yudhistia selaku narasumber kami yang kedua. Kita akan menunggu konfirmasi beliau. Baik, yang terhormat Ibu Angki Yudhistia, apa masih tersambung dengan kami? Baik, kalau begitu tampaknya sudah tidak ada materi lagi atau materi tambahan yang akan beliau sampaikan. Dan kalau begitu langsung saja, tentunya banyak sekali Bapak, Ibu hadirin sekalian peserta webinar di sini yang sangat memiliki antusiasme yang tinggi untuk masuk ke sesi tanya jawab. Dan di sini kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang terpilih untuk kami tanyakan kepada narasumber kami. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama simak video dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka program Return to Work. Itulah tadi sama-sama kita lihat video oleh BPJS Ketenagakerjaan yang begitu menggambarkan semangat dan dedikasi yang tinggi dalam mewujudkan pekerja disabilitas yang inklusi dalam program Kembali Kerja. Tapi sebelum kita memasuki sesi tanya jawab kita, kami ingin memberikan kesempatan sekali lagi mungkin kepada narasumber kami yang kedua. Jika masih terhubung, apakah memang mungkin yang terhormat Ibu Angki Yudhistia untuk bisa memberikan materi tambahan? Nggak ada, langsung aja dengan Baik, kami sedang menunggu konfirmasi beliau.
Ya, selamat siang Ibu. Langsung saja kalau begitu kami silakan. Apakah memang ada materi yang ingin disampaikan kembali Ibu? Tidak ada sepertinya ya. Kalau begitu langsung saja. Oke, baiklah kalau begitu Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kita akan segera memasuki sesi tanya jawab, di mana di sini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas hari ini. Yang pertama kepada Ibu Angki Yudhistia dari Bapak Edi Cahyono. Pertanyaannya seperti ini. Banyak penyandang disabilitas yang belum terdaftar di admin induk karena mereka keterbatasan akses. Strategi apa yang mudah untuk dijangkau bagi penyandang disabilitas tersebut? Kami silakan Ibu Angki Yudhistia. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan seperti ini memang Bu Eva yang bisa menjawab ya, karena ini secara teknis kalau berdasarkan dari PP 70 2019 bahwa untuk pendataan ini adalah teknis antara Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri melalui Dukcapil dengan Kementerian Sosial. Jadi memang secara tantangannya adalah bagaimana data-data ragam disabilitas ini itu sama antara Kemensos dengan Dukcapil. Karena ragam disabilitas seperti kita tahu tadi kan dari sensorik, motorik, intelektual, mental, ganda itu ada turunannya lagi. Nah, apakah dari dua kementerian ini cukup sama ketika pengambilan data? Nah, jadi secara teknis ini dari pemerintah secara teknis adalah melalui Kementerian Sosial dan Kemendagri yang bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Eva Kasim dari Kementerian Sosial. Begitu ya, Mbak. Silakan untuk dijawab dengan Ibu Eva langsung. Baik, terima kasih banyak Ibu Angki. Mungkin dari Ibu Eva ada yang ingin ditambahkan Ibu? Jadi terkait pendataan, kita mengetahui bahwa dalam sistem administrasi kependudukan, setiap orang itu harus masuk sistem administrasi kependudukan. Ada yang istilahnya melaporkan. Kalau sistem administrasi kependudukan itu melaporkan. Nah, kalau di sistem program pemerintahan itu mendaftarkan. Jadi daftar registrasi, sosial registrasi itu terkait dengan program. Nah, selama ini memang kita akui ada perbedaan antara yang ada di disiplin administrasi kependudukan ataupun yang ada di Kementerian Sosial di bawah Pusdatin. Jadi misalnya tadi dari sistem konsep saja. Misalnya di dalam sistem administrasi kependudukan untuk pendataan itu dalam Permendagri, saya lupa nomor berapa, tentang gimana seseorang harus mendaftarkan diri itu masih menggunakan nomenklatur penyandang cacat. Itu pun hanya menyebut penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental. Nah, kami seperti yang saya sampaikan tadi sudah melakukan sinkronisasi pendataan itu melalui konsep yang sama antara Kementerian Sosial dan kementerian atau lembaga lain yang terkait dengan pendataan. Jadi kita sudah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Bahkan juga dengan BPS di dalam sensus 2021 ini yang long form itu juga kita sudah mengakomodasi konsep yang dipergunakan secara internasional melalui konsep Washington Group dengan konsep ragam disabilitas yang ada di Undang-Undang 8 tahun 2016. Jadi sekarang ongoing proses komunikasi pendataan. Nah, tadi kalau dipertanyakan, kalau ada yang belum terdata, ya silahkan teman-teman penyandang disabilitas mendaftarkan dirinya pada pemerintah daerah setempat, terutama lurah, dan nanti lurahnya akan menyampaikan secara berjenjang kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, nanti dari pemerintah daerah provinsi akan memberikan pelaporannya kepada Kementerian Sosial, sehingga bisa menjadi input di dalam pendataan di Kementerian Sosial melalui DTKS. Dan kalau selama ini hanya mendata 40% orang termiskin, sekarang dinaikkan lagi, tidak hanya orang yang miskin, tapi mereka pemerlu layanan kesejahteraan sosial seperti itu. Jadi silahkan nanti teman-teman penyandang disabilitas mendaftarkan diri kepada lurah setempat, nanti minta mereka untuk secara berjenjang melaporkannya ke pusat. Begitu barangkali Mbak.
Angki dan Ibu moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Bapak Dani Kurniawan kepada Bapak Raden Ferdianto. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana cara menumbuhkan kembali rasa percaya diri pekerja yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja-kerja yang dialaminya? Apa upaya perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja dan suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan bagi penyandang disabilitas? Kami persilakan Bapak. Ya, oke. Untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dani Kurniawan, tentunya hal yang menjadi tantangan besar perusahaan terkait dengan pertanyaan di atas adalah stigma ataupun bagaimana pandangan iklim sosial pekerja di lingkungan terhadap DAIDA. Nah, tentunya itu sinkron dengan bagaimana cara menumbuhkan kembali rasa kepercayaan diri DAIDA dalam bekerja sebagaimana mestinya. Seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwasanya iklim yang terjadi di tempat bekerja kami kebetulan sangat hangat atau sangat ramah sekali terhadap DAIDA ini, sehingga yang pernah saya lakukan ngobrol santai dengan DAIDA ini beberapa kali, dia secara mentally sama psikis juga tidak ada masalah apapun, dan DAIDA ini juga diperlakukan sama dengan para pekerja yang lainnya, jadi tidak ada perlakuan khusus untuk job desk pekerjaannya. Dan memang yang mendukung dia dalam bekerja adalah situasi sosial pekerjaan pekerja di lingkungan kami yang memang welcome kepada DAIDA ini, sehingga menurut saya stigma itu yang saya anggap sebagai musuh terbesar kami sudah bisa kami kalahkan. Lalu apa upaya perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja dan suasana kerja yang nyaman? Yang tentunya tadi juga sudah saya paparkan di awal adalah mengenai utilitas ataupun fasilitas untuk mendukung adik DAIDA ini bekerja, yang tadi saya sampaikan adalah seperti gagang stainless di toilet, seperti CPU yang letaknya levelingnya lebih tinggi dari biasanya sehingga dia bisa menjangkau untuk mematikan menghidupkan komputer lebih gampang. Kemudian juga orang-orang yang menyambut DAIDA ini masuk ke dalam kantor sebagaimana mestinya. Jadi utilitas itu juga sudah kami pikirkan sehingga DAIDA ini dalam bekerja beraktivitas itu tidak ada kendala apapun, dan untuk saat ini juga DAIDA happy, jadi ya kita kerja juga sekarang happy. Saya kemarin juga ngobrol sama DAIDA, dia sosok yang sangat inspiratif sekali, semangat sekali, bahkan saya belajar banyak kepada dia di titik yang saat ini dia lalui itu pasti sangat teramat berat. Mungkin kita semua, mungkin kalau dengan empati, mungkin kita tidak bisa melalui itu semua tanpa dukungan dari orang-orang yang menyayanginya di sekitar kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bapak Raden atas jawabannya. Jadi intinya begitu kita bisa menerima dengan terbuka para penyandang disabilitas, tentu mungkin ya lingkungan dan juga ekosistem akan membuat mereka menjadi lebih semangat dan juga lebih happy untuk bisa berkarya dan bekerja. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sri Astuti kepada Ibu Eva Rahmi Kasim. Bagaimana caranya mempertemukan kepentingan, kebutuhan, dan keterbatasan penyandang disabilitas sebagai pekerja dengan kepentingan pemberi kerja? Kami persilakan Ibu. Terima kasih Mbak. Ini memang salah satu persoalan yang kita hadapi di dalam penempatan pekerja penyandang disabilitas di dalam sektor formal. Bagaimana mempertemukan kedua kepentingan? Tentunya kita perlu asesmen. Tadi sudah disampaikan seperti kasus Mbak dia tadi, ada kepentingan kedua belah pihak terakomodasi. Jadi bagaimana salah satu sisi penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan itu bisa diakomodasi fasilitas untuk aksesibilitasnya, dan di sisi lain juga bagaimana perusahaan memerlukan kompetensi khusus penyandang disabilitas bisa terakomodasi dari sisi penyandang disabilitasnya. Jadi di sini perlu asesmen yang komprehensif tentunya untuk bisa memahami kebutuhan kedua belah pihak. Kemudian yang tentunya juga adalah pendampingan. Pendampingan ini menjadi penting.
pendampingan, baik itu pendampingan bagi penyandang disabilitasnya maupun pendampingan bagi si perusahaannya. Karena pendampingan ini menjadi penting karena kalau dia return to work, mengalami disabilitas setelah sebelumnya tidak pernah mengalami disabilitas, memasuki dunia lingkungan yang baru dengan berbeda tentunya akan menghadapi suasana yang berbeda. Jadi pendampingan bagi orang return to work itu menjadi penting. Kemudian pendampingan juga bagi si perusahaan itu sendiri. Bagaimana dia melakukan adaptasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitasnya. Nah, ini juga perlu pendampingan dan tentunya bagaimana juga dari pemberi kerja menginformasikan apa sih kebutuhan kompetensi yang dia perlukan sehingga penyedia layanan rehabilitasi vokasional itu bisa link and match-nya. Kalau kami di Badan itu misalnya ada 7 atau 8 keterampilan. Nah, sebelumnya kami sosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan bahwa kami melakukan pelatihan dengan bentuk keterampilan ABCD, kemudian apakah di perusahaan ini membutuhkan seperti itu. Nah, sebelum itu kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan sehingga akan diketahui apa kebutuhan perusahaan itu dan apa juga perusahaan mengenali bagaimana kondisi orang yang akan dia terima nanti. Jadi ini penting untuk melakukan assessment, kemudian pendekatan, kemudian sosialisasi, kemudian juga bagaimana tentunya insentif juga menjadi penting. Insentif menjadi penting karena dengan adanya insentif ini akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk lebih banyak lagi mempekerjakan penyandang disabilitas. Baik, terima kasih banyak Ibu, luar biasa, sangat menarik ya. Ternyata untuk bisa menyeimbangkan situasi antara kedua belah pihak, ternyata pendampingan itu juga memiliki peran yang sangat penting dan juga sangat integral dalam keseimbangan ekosistem. Dan terima kasih banyak Ibu, kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Devi Rati Rajasa kepada Ibu Angki Yudhistia. Apakah pemerintah dapat memberikan insentif khusus bagi perusahaan yang telah mempekerjakan pekerja disabilitas, baik apakah berupa uang tunai maupun keringanan pajak, yang nantinya dapat digunakan oleh perusahaan untuk penyesuaian tempat kerja bagi penyandang disabilitas, sehingga implementasi di lapangan bagi perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dapat lebih besar. Di satu sisi, negara terlibat langsung dari segi kebijakan untuk mensejahteraan penyandang disabilitas. Kami persilakan Ibu Angki. Oke, baik. Untuk pertanyaannya perihal gimana maaf? Kedua belah pihak. Gimana Mbak? Bisa baik, saya ulangi kembali Ibu Angki. Pertanyaannya, apakah pemerintah dapat memberikan insentif khusus bagi perusahaan yang telah mempekerjakan pekerja disabilitas, baik apakah berupa uang tunai maupun keringanan pajak yang nanti dapat digunakan oleh perusahaan untuk penyesuaian tempat kerja bagi penyandang disabilitas, sehingga nantinya implementasi di lapangan bagi perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas itu dapat lebih besar. Di satu sisi, negara terlibat langsung dari segi kebijakan untuk mensejahterakan penyandang disabilitas. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya bisa menjadi saran yang kami tampung untuk pemerintah pusat. Jadi memang amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 salah satunya tentang insentif dan konsesi masih dalam pembahasan antar kementerian untuk bisa menjadi peraturan pemerintah baru yang akan diterbitkan oleh Bapak Presiden. Memang kita memerlukan beberapa masukan-masukan khusus apabila Bapak Ibu memiliki masukan khusus seperti yang tadi disebut apakah berupa insentif pajak dan lainnya, itu bisa langsung dikirim ke saya dan akan saya tampung dan saya aspirasikan kepada Kementerian Keuangan dan Bapak Presiden. Karena itu memang
satu-satunya peraturan pemerintah yang belum diterbitkan oleh Bapak Presiden. Begitu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi, oh ya, satu lagi. Tapi sebelum itu, untuk kemudahan dari pemberi pekerja, perusahaan-perusahaan yang akan memberi pekerja, tanggal 15 Desember tahun 2020, unit layanan disabilitas bagian tenaga kerjaan akan secara resmi diresmikan oleh Ibu Kementerian pada tanggal 15. Sehingga tanggal 15 nanti, sebelum PP konsensif itu ada, kita bisa menggunakan PP 60 2020 dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga mempermudah Ibu Bapak dari dari pemberi pekerja untuk bagaimana sih standar operasional dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pemberi pekerja. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Angki, dan tentunya semoga kami harapkan juga apa pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Ibu Angki bisa menjadi sebuah inspirasi yang baru bagi seluruh pekerja disabilitas di Indonesia. Dan demikianlah akhir sesi tanya jawab ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kami yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Randa Eva Rahmi Kasim, MDS, Ibu Angki Yudhistia, dan Bapak Raden Dwi Saputro. Kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga paparan-paparan dan juga materi-materi yang sudah kita dapatkan hari ini bisa menambah wawasan dan juga informasi baru demi mewujudkan pekerja disabilitas yang inklusi dalam program Kembali Kerja. Terima kasih banyak. Boleh nggak saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan Mbak Angki tadi terkait dengan insentif? Boleh, silakan Ibu. Kami Ya, persilakan. seperti yang disampaikan Mbak Angki, pemerintah saat ini sedang menyusun PP konsesi dan juga insentif untuk tenaga kerja penyandang disabilitas. Jadi perlu saya informasikan bahwa skema-skema insentif penyandang perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas sudah dalam pembahasan antar kementerian juga. Jadi ada beberapa pilihan-pilihan, nanti apakah itu dalam bentuk pajak atau dalam bentuk insentif-insentif lainnya. Tapi yang pasti seperti yang disampaikan Mbak Angki tadi, di dalam PP 60 itu sudah bisa dilihat bahwa pendampingan itu adalah salah satu bentuk insentif juga buat perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Jadi itu nanti bisa menghubungi unit-unit layanan disabilitas yang ada di setiap daerah di seluruh Indonesia. Jadi selain itu, pemerintah juga telah memberikan penghargaan-penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Jadi sebetulnya upaya-upaya untuk mendorong perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas sudah dilakukan oleh pemerintah secara bersinergi antara kementerian. Begitu saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Wah, sangat betul-betul mencerahkan sekali ya. Jadi kita harapkan nanti semoga ke depannya akan semakin sinergi antara seluruh pekerja disabilitas dalam mewujudkan ekosistem Indonesia yang inklusif. Baiklah, kalau begitu kami mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada ketiga narasumber kami di sesi hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya sesuai dengan yang disampaikan di awal acara, akan ada lucky draw untuk Bapak Ibu peserta webinar. Dan lucky draw ini hanya untuk 5 orang pemenang yang beruntung. Hadiahnya berupa pulsa GoPay atau voucher OVO senilai Rp500.000. Dan untuk pemenang yang disebutkan namanya akan selanjutnya dikonfirmasi oleh panitia untuk pengambilan hadiah. Langsung saja kalau begitu, di samping saya sudah ada virtual wheels-nya dan kita akan segera mengundi siapakah pemenang pertama yang berhak mendapatkan voucher pulsa OVO atau GoPay senilai Rp500.000. Langsung saja kita putar. Ini dia 1, 2, 3. Banyak sekali para peserta ternyata yang sudah terdaftar ya dan terregistrasi, dan inilah dia pemenang pertama. Jatuh kepada Citra Agus Amitra. Dan selanjutnya pemenang pertama nanti akan segera dikonfirmasi lebih lanjut oleh pihak panitia terkait pengambilan hadiah. Langsung saja kalau begitu kita akan putar kembali untuk mencari pemenang yang kedua. Kita putar, ini dia 1, 2, 3.
Dan kami ucapkan selamat kepada pemenang yang kedua, jatuh kepada Lucia Agus. Dan tentunya nanti akan dikonfirmasi lebih lanjut untuk pengambilan hadiah. Kami ucapkan selamat sekali lagi. Sudah 2 orang pemenang yang terundi dan langsung saja kita akan umumkan pemenang yang ketiga. Ini dia, 1, 2, 3. Selamat kami ucapkan kepada Ansyari Shaleh Ismail yang nantinya akan dikonfirmasi kembali oleh pihak panitia. Selamat, sudah ada 3 pemenang yang berhak mendapatkan voucher senilai Rp500.000 dan selanjutnya kita akan sama-sama mengundi kembali untuk pemenang yang keempat. Ini dia 1, 2, 3. Selamat kami ucapkan kepada Wong Fong Wei yang nantinya akan mendapatkan voucher OVO atau GoPay senilai Rp500.000. Dan inilah dia pastinya yang sudah menunggu-nunggu dari tadi, pemenang kelima, kesempatan terakhir untuk bisa memenangkan voucher senilai Rp500.000. Langsung saja 1, 2, 3. Dan pemenang kelima jatuh kepada selamat kepada Kisma Susanti. Dan kami mengucapkan selamat kepada seluruh 5 pemenang yang beruntung pada hari ini yang nanti akan membawa pulang voucher OVO atau GoPay senilai Rp500.000. Bagi para pemenang nantinya akan dihubungi langsung oleh panitia terkait pengambilan hadiah. Dan hadirin yang kami hormati, kita sampai di penghujung acara pada pagi hingga siang ini. Selesailah rangkaian acara webinar nasional memperingati Hari Disabilitas Internasional mewujudkan pekerja disabilitas yang inklusif dengan program Kembali Kerja. Semoga dengan selesainya agenda acara hari ini dapat memberikan manfaat serta dapat menghilangkan stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas melalui program Kembali Kerja atau Return to Work. BP Jam Sostek tentu hadir untuk memberikan dukungan, meningkatkan kemampuan, serta kesejahteraan teman-teman penyandang disabilitas untuk tetap berkarya dan bekerja kembali. Selamat Hari Disabilitas Internasional. See the ability, not the disability. Akhir kata, saya Stephanie Cecilia pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Turn on the notification, gratis.
kasih. Pak Dirut, Pak Dirpel, semuanya. Kabar Pak Pepen, sehat. Alhamdulillah. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.